Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Selamat kembali ke pelajaran agama Islam. Saya akan mengupas sedikit tentang kemajuan pada peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang dulu sudah saya suruh kalian mempelajari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Dari biografi, di situ ada biografi Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Dilihat di buku paketnya itu halaman 241, kalau LKS-nya halaman 48. Nah, sekarang setelah kalian sudah mempelajari biografi dan berapa lama khalifah-khalifah itu memimpin, ya, kemudian dibuka di LKS-nya itu halaman 52, ya. Halaman 52 yaitu tentang kemajuan peradaban pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi masa-masa Khulafaur Rasyidin itu adalah masa keemasan Islam, masa kemajuan Islam yang paling pesat. Nah, makanya disebut di dalam sejarah Islam itu disebut dengan Golden Era, ya, jadi zaman keemasan. Nah, zaman keemasan ini kenapa? Karena setelah Rasulullah itu wafat, khalifah yang memimpin pada saat itu melakukan ekspansi, perluasan penyebaran agama Islam dari Madinah sebagai pusat pemerintahan dengan Syria di Damaskus, kalau sekarang itu Suriah, ya. Jadi pusat pemerintahan yang hanya di Madinah pada saat itu kemudian diperluas oleh khalifah yang pertama Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Jadi khalifah-khalifah itu melakukan ekspansi, ya, penyebaran agama Islam itu sendiri, dari Bizantium sampai ke Persia itu semuanya dikuasai oleh Khulafaur Rasyidin. Masa kekuasaan Khulafaur Rasyidin yang dimulai sejak Abu Bakar As-Siddiq hingga Ali bin Abi Thalib merupakan masa kekuasaan khalifah Islam yang berhasil dalam mengembangkan wilayah Islam lebih luas. Jadi tidak hanya di Arab, tidak hanya di Madinah pada saat itu, tetapi diperluas oleh khalifah-khalifah yang memimpin setelah Rasulullah. Kemana saja? Kemudian setelah beliau wafat, gagasan dan ide-idenya itu diteruskan. Nah ini, jadi memang semangat mengembangkan, menyebarkan agama Islam itu memang dilakukan secara besar-besaran oleh Khulafaur Rasyidin itu. Dan dalam waktu yang relatif singkat, kurang lebih 37 tahun, ya, masa pemerintahannya itu. Jadi bisa kalian cek itu nanti di LKS-nya ada di situ. Kurang lebih 37 tahun telah membuahkan hasil yang gilang gemilang. Nah, sangat memuaskan. Dari yang awalnya hanya wilayah Arabia, Saudi Arabia, yang sekarang ekspansi kekuasaan Islam menembus luar Arabia, nah, memasuki wilayah-wilayah Afrika, ya, terutama Afrika Utara, Mesir, Maroko, Sudan dan lain-lain di sana. Kemudian Syria, kalau Syria itu sekarang Suriah. Ya, Syria itu meliputi Suriah, ya, Turki, ya, sekitaran di sana dah. Palestina semuanya itu. Persia. Nah, Persia ini meliputi daerah timur di daratan Arab itu. Bahkan di dalam ensiklopedia Islam modern, kalau kita buat peta sekarang,
Khulafaur Rasyidin itu masa kekuasaannya kalau sekarang ini itu sampai 30 negara. Jadi dari Afrika sampai ke India, itu. Ke utara itu sampai ke Spanyol. Jadi luas. Sampai kurang lebih 30 negara gitu loh. Jadi sangat luas. Pada saat itu, kalau saat sekarang sudah di mana-mana. Sudah di Amerika ada, apalagi di Indonesia yang merupakan negara mayoritas Islam, penduduk Islam. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ekspansi itu demikian cepat, antara lain. Antara lain, Islam di samping merupakan ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, juga agama yang mementingkan soal pembentukan masyarakat. Artinya Islam itu tidak hanya terpaku kepada hal-hal ritual saja. Jadi Islam itu sangat luas cakupannya, ruang lingkupnya itu luas, mencakup ibadah, sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik. Jadi itu Islam. Jadi tidak hanya ibadah saja Islam, tidak hanya berzikir saja, tidak hanya pegang tasbih saja, tidak hanya sholat, tidak hanya itu. Semuanya Islam itu mencakup sosial, ekonomi, semuanya yang tadi saya sebutkan. Ya, itu ya. Kemudian yang kedua adalah di dalam diri sahabat Nabi Muhammad SAW tertanam keyakinan yang sangat kuat tentang kewajiban menyerukan ajaran-ajaran Islam, dakwah ke seluruh penjuru dunia. Jadi iman sahabat-sahabat Nabi itu memang teruji, kuat gitu loh. Jadi walaupun badai menerjang, gelombang tinggi lautan menghantam, keyakinan mereka itu tetap kuat, ya. Misalnya ditukar dengan harta yang melimpah, unta-unta atau kuda-kuda yang banyak pada saat itu tidak menghiraukan atau tidak menghilangkan niat mereka untuk menyebarkan agama Islam, karena memang sudah teruji gitu loh. Nah, ini yang harus kita contoh sampai sekarang. Kita ini sebagai umat Islam yang mempunyai ilmu pengetahuan saat ini, maka keyakinan itu harus tetap kita pupuk di dalam hati kita gitu loh. Jangan lemah kita ini, jangan lemah gitu loh. Misalnya saat ini ada wabah corona, kita jangan lemah gitu loh. Kita tetap harus berusaha, harus berdoa, ya Allah hilangkanlah wabah ini, berdoa kita gitu loh. Tapi jangan nentang ya. Itu jadi itu kuncinya, harus punya keberanian dan kemauan yang kuat gitu loh. Itu kuncinya. Kemudian yang ketiga, Bizantium dan Persia. Jadi kerajaan kuno dulu ini, kerajaan Bizantium dan kerajaan Persia itu adalah dua kekuatan yang menguasai Timur Tengah pada waktu itu, mulai memasuki masa kemunduran dan kelemahan. Baik karena sering terjadi peperangan antara keduanya maupun karena persoalan-persoalan dalam negeri masing-masing. Jadi kalau Persia itu kalau sekarang antara wilayah Irak, Iran itu loh. Kemudian Turki sampai ke utara itu Persia. Kalau Bizantium ya ada di sebelah baratnya sedikit, wilayah agak ke barat. Jadi ini mulai bergejolak di sini. Bergejolaknya itu timbul karena masalah antara dua kerajaan besar ini atau faktor yang dari luar. Ya. Kerajaan Romawi yang dari barat itu juga merongrong kepada kekuatan kerajaan ini. Itu ya. Kemudian pertentangan aliran agama di wilayah Bizantium. Islam datang ke daerah-daerah yang dimasuki
dimasukinya dengan sikap simpatik dan toleran. Jadi Islam itu memang dari dulu toleransinya tinggi, simpatinya itu tinggi. Makanya kita harus menjadi Islam yang mempunyai rasa simpati dan empati yang sangat tinggi, terutama kepada saudara-saudara kita yang lain, baik itu sesama Islam maupun sesama non-Islam. Ngerti ya? Kemudian pada masa kekuasaan Khulafaur Rasyidin itu banyak kemajuan peradaban yang telah dicapai, di antaranya adalah munculnya gerakan pemikiran dalam Islam. Ini pemikiran-pemikiran dalam Islam. Jadi butuh yang namanya ilmu pengetahuan. Nah, di sanalah muncul banyak ilmuwan-ilmuwan Islam yang cerdas-cerdas ya. Tidak hanya belajar agama, akan tetapi belajar tentang ilmu pengetahuan, ilmu astronomi, ilmu bumi, ilmu kedokteran, ilmu geografi, ilmu sejarah, ilmu politik, semuanya itu. Banyak ilmuwan-ilmuwan Islam, cendekiawan Islam pada saat itu yang maju. Nah, sampai sekarang kita menikmati ilmu itu sendiri. Apa saja kemajuan atau peradaban Islam pada masa itu? Pada masa itu, yaitu adalah menjaga keutuhan Al-Quran dan mengumpulkan dalam bentuk mushaf pada masa Abu Bakar. Jadi usulannya itu setelah Rasulullah wafat dan diganti oleh sahabat Abu Bakar, itu usulannya sudah ada. Al-Quran ayo dikumpulkan, karena banyak sahabat-sahabat yang berguguran, yang hafal-hafal Quran itu banyak yang berguguran. Ayo kita kumpulkan yang ada yang ditulis di pelepah kurma, yang ditulis di mana? Di kulit-kulit kambing, kulit-kulit binatang, itu dikumpulkan semuanya supaya tidak hilang. Itu usulannya gitu loh. Usulannya itu terjadi pada masa Abu Bakar. Kemudian memberlakukan mushaf standar pada masa Utsman bin Affan. Jadi masa Abu Bakar itu diusulkan, kemudian masa Utsman bin Affan itu jadi itu Al-Quran yang 30 juz itu. Makanya Quran yang kita baca sekarang ini adalah dinamakan Quran Mushaf Utsmani namanya. Mushaf Utsmani itu. Kemudian yang ketiga adalah Islam bisa jaya karena keseriusan mereka untuk mencari serta mengajarkan ilmu dan memerangi kebodohan pada penduduk negeri. Nah ini, jadi motivasi belajar, semangat belajar, kemudian apa? Menghilangkan kebodohan ya, itu sangat diseriusi oleh sahabat-sahabat pada saat itu. Jadi sangat diutamakan gitu loh, terutama kepada wilayah-wilayah yang memang terpencil, terbelakang, itu sangat diseriusi. Oleh sebab itu pada masa sahabat Utsman dikirim ke berbagai pelosok untuk menyiarkan Islam. Jadi ke pelosok-pelosok, ke tempat-tempat yang terpencil itu. Yang keempat, sebagai orang yang tidak senang kepada Islam, terutama dari pihak orientalis abad ke-19. Nah ini, jadi akan tetapi masa kejayaan Islam pada saat itu tidak mulus. Banyak godaan-godaan atau gangguan-gangguan dari barat. Nah ini, jadi orang-orang barat itu iri kepada kemajuan Islam, makanya banyak diganggu. Di sini disebutkan banyak kaum orientalis, itu kaum-kaum bangsa barat, Eropa dan sekitarnya itu. Islam pada masa awal tidak mengenal pemisahan antara dakwah dan negara, antara dai maupun panglima. Kemudian Khulafaur Rasyidin juga membentuk, yang pertama adalah lembaga politik. Itu dibentuk dulu kantor-kantornya, lembaga tata usaha negara. Jadi ada departemennya, ada menterinya gitu loh. Kekuasaan lembaga keuangan negara, kalau masa Umar itu disebut dengan Baitul Mal. Jadi kantor yang menampung atau mewadahi kas negara gitu loh. Yang keempat adalah lembaga kehakiman negara, pengadilan. Ya, jadi pengadilan itu sudah dibentuk pada masa itu. Sudah, itu kemajuan-kemajuan tentang Islam. Kemudian Abu Bakar itu sendiri, ya, di dalam biografinya itu, kembali kepada biografi Abu Bakar itu,
memiliki atau mempunyai gelar as-siddiq. Jadi dikenal oleh orang-orang Arab itu dengan istilah as-siddiq. Apa artinya itu? Orang yang paling benar, orang yang jujur itu. Hubungan dengan Nabi Muhammad yaitu ayah dari Aisyah, istri Nabi Muhammad itu, yang sekarang lagi trending lagunya itu istri Rasulullah, istri Nabi, yaitu Aisyah yang dinikahi oleh Nabi pada usia 9 tahun. Jadi Abu Bakar itu mertuanya Nabi Muhammad gitu. Kemudian orang tua dari Abu Bakar namanya itu Utsman Abu Quhafa, dan ibunya Salma Ummi Al-Khair. Kemudian yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini dikenal dengan julukan Al-Faruq, yaitu pembeda antara yang benar dan yang salah. Al-Faruq, pembeda artinya itu. Siapa itu Umar? Hubungannya dengan Nabi Muhammad secara kekeluargaan, yaitu ayah dari Hafsah, istri Nabi Muhammad juga itu. Jadi juga mertuanya Nabi Muhammad. Orang tuanya adalah Khattab bin Nufail dan ibunya adalah Hantama binti Hisham. Kemudian yang ketiga adalah Utsman bin Affan yang dikenal dengan sebutan atau julukan Zunnurain, yaitu pemilik dua cahaya. Kenapa? Karena Utsman bin Affan itu menikahi dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Jadi menantu, berarti Utsman itu menantunya Nabi, suami dari Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Bapaknya itu bernama Affan ibnu Abi al-As, kemudian ibunya namanya itu Arwa bin Quraisy. Kemudian Ali itu adalah suami dari anak perempuan Nabi Muhammad juga, yaitu Sayyidah Fatimah, ya, dikenal sebagai seorang yang cerdas, pinter gitu loh. Kemudian setelah Fatimah itu wafat, Ali ini menikah lagi dengan Zainab, cucu perempuan Rasulullah. Jadi Ali ini adalah menantu juga, menantu Rasulullah. Orang tuanya adalah Abu Thalib bin Abdul Muthalib dan juga sepupu Rasulullah Ali. Kemudian ibunya Fatimah binti As'ad. Ya, itu ya. Bisa kalian baca di halaman 241 buku paketnya. Itu jadi kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh Khalifah Khulafaur Rasyidin itu. Paham ya? Oke. Kemudian yang selanjutnya saya akan kasih materi tentang puasa, untuk persiapan puasa. Bisa kalian lihat di link berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.